Baik, pada kali ini kelompok kami akan membahas kasus 3 yaitu Point of Sales atau POS, yaitu studi kasusnya UMKM My Beauty Shop, toko kecantikan. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Rizky Septia Putri, lalu ada Belma Syahrimadini, lalu ada Reva Nurahmadiana, dan Marcela Nisa Selviana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagan ini. Sistem Enterprise Research Planning atau ERP merupakan platform yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis inti dalam suatu organisasi. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana setiap departemen saling terhubung dan bagaimana ERP mengoptimalkan alur kerja. Berikut adalah penjelasan lebih rinci berdasarkan diagram dan referensi jurnal. Alur proses dalam sistem ERP. Yang pertama itu supplier. eh yang pertama itu menerima barang dari pabrik. Sistem ERP mencatat penerimaan barang secara otomatis, meminimalkan kesalahan manual. Modul Supply Chain Management atau SCM membantu mengelola hubungan dengan supplier. Dua, menerima PO dari customer. ERP memungkinkan penerimaan purchase order atau PO secara elektronik dari pelanggan yang mempercepat proses pengelolaan pesanan dan membantu menjaga data tetap terpusat. Yang ketiga, membuat question. Sistem ERP menyediakan fitur untuk membuat penawaran harga secara otomatis berdasarkan permintaan pelanggan, termasuk persiapan dokumen pengiriman. Next. Dan yang keempat itu konfirmasi pembayaran. ERP mengotomatisasi proses konfirmasi pembayaran melalui modul Financial Management, memastikan data pembayaran terintegrasi langsung dengan bagian keuangan. Adapun yang kedua itu reseller atau warehouse dan purchasing. Yang pertama melakukan order dengan supplier. ERP menghubungkan modul pembelian dengan supplier, mengotomatiskan pemesanan barang sesuai kebutuhan stok di warehouse. Yang kedua, mengurus ekspedisi. Modul logistik dalam ERP melacak proses pengiriman barang, mulai dari pengaturan ekspedisi hingga penerimaan barang di warehouse. Yang ketiga itu menerima barang atau warehouse. ERP memperbarui stok secara otomatis setelah barang diterima, sehingga laporan stok warehouse selalu terkini dan terhubung langsung dengan modul inventaris. Adapun yang ketiga itu operasional, di mana ya yang pertama itu menentukan jadwal operasional yang akurat. IRP memungkinkan perusahaan untuk membuat jadwal operasional berdasarkan data historis dan proyeksi penjualan. Sistem ini juga mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga operasional lebih efisien. Yang kedua itu menentukan minimal pengorderan. IRP membantu menemukan minimal pesanan pelanggan berdasarkan data demand forecasting yang disediakan oleh modul sales dan operation planning. Adapun yang keempat itu administrasi, di mana yang pertama itu menerima order dari pelanggan. Modul Customer Relationship Management atau CRM pada ERP memungkinkan pengelolaan pesanan pelanggan secara efisien. Data dari setiap pesanan disimpan dan dapat diakses oleh seluruh departemen. Adapun yang kedua itu menyiapkan invoice dan delivery order. IRP mengotomatiskan pembuatan faktur dan dokumen pengiriman yang terintegrasi langsung dengan modul keuangan dan penjualan. Yang ketiga itu menerima pembayaran dari pelanggan. Sistem ini juga memungkinkan perusahaan untuk melacak status pembayaran dan secara otomatis memperbarui laporan keuangan. Adapun yang kelima itu finance atau keuangan. Yang pertama itu menerima laporan penjualan. Modul accounting dalam ERP menerima data penjualan langsung dari modul penjualan, sehingga mempermudah rekonsiliasi keuangan. Yang kedua itu jurnal transaksi. Setiap transaksi dicatat secara otomatis dalam jurnal keuangan ERP, mengurangi kesalahan dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga itu pembayaran kepada supplier. Sistem ini mengintegrasikan modul pembayaran, memastikan bahwa supplier dibayar tepat waktu dan data pembayaran terhubung langsung dengan laporan keuangan. Next. Dan yang keempat itu membuat laporan laba rugi.
IRP menghasilkan laporan laba rugi secara otomatis berdasarkan data yang terkumpul dari seluruh departemen, sehingga mempermudah analisis keuangan secara keseluruhan. Baik, untuk integrasi komprehensif yang memuat otomatisasi proses akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reva Nurrahmadiana. Baiklah, selanjutnya yaitu integrasi komprehensif yang membuat otomatisasi proses. Jadi pada ERP memberikan integrasi penuh pada semua aspek bisnis di dalam bagian tersebut. Pada bagian supplier, misalnya penerimaan barang, pembuatan quotation, dan konfirmasi pembayaran dari pelanggan dapat dilakukan secara otomatis. Ketika barang diterima dari supplier, ERP secara otomatis memperbarui stok di warehouse dan mengirimkan laporan keuangan kepada bagian finance untuk memeriksa transaksi. Selain itu, bagian administrasi menerima informasi secara langsung mengenai pesanan pelanggan dan secara otomatis mempersiapkan invoice serta delivery order tanpa harus melakukan proses manual, karena semua data sudah disinkronkan dalam satu sistem. Terdapat contoh integrasinya, yaitu pesanan yang diterima oleh supplier otomatis memicu pembuatan invoice, pemesanan pengiriman, dan pembaruan laporan stok. Semua dilakukan dalam satu alur kerja yang terotomatisasi tanpa perlu input terpisah dari pengguna di setiap tahapan. Selanjutnya yaitu otomatisasi proses yang real time. Jadi sistem ERP memungkinkan semua proses berjalan secara real time. Artinya, setiap perubahan atau transaksi yang terjadi langsung diproses dan terlihat di sistem. Ketika PO diterima dari pelanggan, sistem akan segera memperbarui status stok dan memberikan informasi kepada warehouse dan purchasing, sehingga mereka dapat segera melakukan order pada supplier. Proses yang berjalan real time ini memastikan bahwa perusahaan dapat merespon perubahan dengan cepat, seperti memastikan jadwal operasional yang tepat dan memproses pembayaran tanpa penundaan. Dalam konteks keuangan, bagian finance juga bisa langsung menerima laporan penjualan dari administrasi, memeriksa nota transaksi, dan memproses pembayaran kepada supplier secara real time. Dengan ini, tidak ada keterlambatan antara departemen yang berpotensi menunda siklus operasional dan keuangan perusahaan. Adapun contoh otomatisasi real time-nya yaitu saat pembayaran dari pelanggan diterima, sistem otomatis memperbarui status keuangan dan langsung menyesuaikan laporan penjualan serta stok barang, sehingga bagian keuangan dapat segera melakukan pembukuan tanpa perlu menunggu konfirmasi manual dari bagian administrasi atau warehouse. Baiklah, untuk bagian otomatisasi multibahasa akan dijelaskan oleh rekan saya, Marcella Nisa Selviana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan otomatisasi multibahasa. Sistem ERP modern, terutama yang dipergunakan oleh perusahaan internasional seperti toko kecantikan My Beauty Shop, perlu mampu mengakomodasi multibahasa. Nah, setiap pengguna di berbagai negara atau lokasi dapat menggunakan sistem ERP dalam bahasa lokal mereka, sehingga mempermudah kolaborasi lintas negara tanpa adanya hambatan bahasa. Nah, sebagai contoh, supplier yang berbasis di luar negeri dapat menerima PO dan berkomunikasi dengan My Beauty Shop dalam bahasa mereka sendiri. Namun, data tersebut tetap akan tersinkronisasi dan diterjemahkan secara otomatis di sistem ERP. Nah, hal ini menjadi penting ketika bisnis beroperasi di pasar global, di mana komunikasi lintas bahasa bisa menjadi penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Nah, multibahasa ini membantu memastikan semua pihak dapat berinteraksi dengan sistem ERP tanpa perlu bergantung pada penerjemah manual, meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan komunikasi. Nah, adapun contoh otomatisasi multibahasa yaitu supplier di negara lain dapat menerima dan memproses pesanan dalam bahasa mereka. Nah, sementara tim internal My Beauty Shop itu dapat memantau status pesanan dalam bahasa Indonesia. Nah, semuanya ini terintegritas di dalam satu sistem. Nah, kemudian selanjutnya otomatisasi multi course di mana yang pertama itu menerima barang dari pabrik atau supplier.
Nah, pada tahap ini, My Beauty Shop itu menerima barang dari pabrik yang mungkin berada di luar negeri. Nah, ketika barang itu diterima, faktur dari supplier disertakan dengan harga dalam mata uang asing. Penerapan otomatisasi kurs terletak pada sistem ERP yang digunakan akan terhubung secara otomatis ke penyedia data nilai tukar, seperti bank atau sumber terpercaya lainnya. Ketika invoice diterima, sistem akan secara otomatis melakukan konversi harga barang berdasarkan kurs terbaru pada hari itu ke dalam mata uang lokal. Nah, hal ini memastikan perusahaan menghitung harga barang dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu menerima purchase order dari supplier atau customer. Nah, ketika PO diterima, sistem ERP secara otomatis akan menghitung harga pesanan dalam mata uang lokal berdasarkan kurs saat itu. Jika pelanggan memesan menggunakan mata uang asing, sistem akan mengonversi harga produk secara otomatis, sehingga memudahkan My Beauty Shop dalam menentukan jumlah yang harus ditagih. Kemudian yang ketiga yaitu membuat quotation atau mempersiapkan pengiriman dokumen. Nah, saat menggunakan atau membuat quotation atau penawaran harga kepada pelanggan, khususnya untuk pelanggan internasional, diperlukan penentuan harga yang sesuai dengan nilai tukar terkini, sehingga penerapan sistem otomatis kurs akan secara otomatis mengambil alih nilai tukar yang berlaku dan memasukkan informasi tersebut ke dalam quotation, sehingga harga yang diberikan kepada pelanggan tepat dan sesuai dengan kurs pada waktu itu atau up to date. Kemudian hal ini dapat menghilangkan kebutuhan perhitungan manual. Kemudian yang keempat, yaitu konfirmasi pembayaran dengan customer atau supplier. Atau otomatisasi kurs akan membantu memastikan bahwa nilai tukar yang digunakan untuk transaksi internasional sudah sesuai dengan nilai tukar terkini yang ditetapkan oleh sistem. Sistem ERP akan secara otomatis memperbarui nilai tukar dan menghitung jumlah yang harus dibayar dalam mata uang lokal atau asing berdasarkan kurs terbaru. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Belma. Kepada Saudari Belma, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Nisa. Yang kelima, melakukan order dengan supplier. Ketika pesanan dilakukan, sistem ERP secara otomatis akan memeriksa kurs mata uang pada saat itu untuk menghitung jumlah yang harus dibayarkan kepada supplier. Ini juga akan membantu bagian keuangan dalam memastikan pembayaran dilakukan dengan kurs yang benar pada waktu pengiriman. Yang keenam, mengurus ekspedisi. Otomatisasi kurs dilibatkan pada penghitungan kurs untuk pembayaran jasa ekspedisi dilakukan dalam mata uang asing. Yang ketujuh, menerima barang. Pada tahap ini, otomatisasi kurs lebih berkaitan dengan pencatatan nilai barang di sistem ERP dalam mata uang lokal berdasarkan kurs pada saat barang diterima. Untuk yang kedelapan, menerima pembayaran dari pelanggan. Otomatisasi kurs akan membantu dalam proses pembayaran dari pelanggan luar negeri. Sistem ERP akan secara otomatis menghitung jumlah pembayaran berdasarkan kurs terkini, sehingga mengurangi risiko perbedaan nilai yang bisa timbul akibat fluktuasi nilai tukar. Sistem ERP akan secara otomatis menghitung nilai tukar terkini ketika pembayaran diterima. Jika pelanggan membayar dalam mata uang asing, jumlah yang diterima akan dikonversikan ke dalam mata uang lokal secara otomatis dan memudahkan proses rekonsiliasi keuangan. Untuk yang kesembilan itu menerima orderan dari pelanggan. Penerapan otomatisasi kurs ada dalam transaksi dengan pelanggan internasional. Otomatisasi kurs akan mengkonversi nilai order sesuai kurs yang berlaku pada saat pemesanan. Untuk yang ke-10, melakukan pembayaran kepada supplier finance. Jika My Beauty Shop melakukan pembayaran ke supplier asing, otomatisasi kurs akan mengkonversikan mata uang lokal ke mata uang yang digunakan oleh supplier. Sistem akan memperbarui kurs secara otomatis untuk memastikan pembayaran dilakukan sesuai dengan kurs yang berlaku, sehingga toko tidak kehilangan uang akibat perubahan kurs yang mendadak. Sistem ERP akan memeriksa kurs terbaru sebelum pembayaran dilakukan. Ini memastikan bahwa pembayaran kepada supplier dilakukan dengan jumlah yang benar berdasarkan kurs terkini, mencegah terjadinya selisih nilai tukar yang dapat mengganggu arus kas perusahaan. Untuk yang ke-11 itu membuat laporan laba rugi. Otomatisasi kurs juga akan sangat bermanfaat dalam pembuatan laporan keuangan yang akurat. Sistem ERP akan memperhitungkan perubahan kurs mata uang dalam menghitung laba rugi, memastikan laporan keuangan
mencerminkan nilai yang sebenarnya dari transaksi internasional yang dilakukan. Dalam laporan keuangan, sistem ERP secara otomatis akan memperhitungkan fluktuasi kurs antara waktu pembayaran dan waktu pencatatan transaksi, sehingga laporan laba rugi akan mencerminkan nilai real dari keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari perubahan kurs. Semua transaksi akan diperbaharui sesuai dengan kurs yang berlaku pada setiap saat, memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap kondisi keuangan. Untuk yang terakhir itu membuat pembukuan. Bagian finance melakukan pembukuan berdasarkan transaksi yang terjadi, sehingga sistem ERP akan mencatat semua transaksi dalam mata uang yang relevan dan mengkonversikannya ke dalam mata uang lokal secara otomatis, memudahkan pembukuan, serta memastikan akurasi dalam pencatatan keuangan tanpa perlu konversi manual. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.